Selamat siang, deh. Kok gede Mas? Ini tadi baru jalan-jalan. Ini hari Jumat, kayaknya berkah buat kita semua ini. Ini tumben beberapa bulan saya tidak ke sini kok. Sudah ada tanaman yang unik buat saya. Ini tanaman apa ini, Pak De? Oh ini toh, ini buah pisang. Ini jenenge pisang. Pisang ini. Dangkluthuk. Anggur ini Mas. Anggur. Anggur. Ya, ini saya mulai tertarik dengan anggur yang Pak Deanto tanam ini. Ini rencananya saya mau menanam, membudidayakan. Kebetulan saya mempunyai beberapa meter lahan yang kosong. Ini jenisnya apa ini? Di anggur ini ada beberapa varian. Ya. Di ujung sing sana. Iya. Ini varian karnival yang buahnya banyak itu. Yang gerompol itu ya? Sik tengah. Iya. Ini variane Baikonur New. Yang paling ujung di sini ini Goswi. Yang ini Baikonur New juga. Iya, tertarik apa? Tertarik apanya? Ini karena jenis-jenis varietasnya yang disampaikan tadi menggunakan bahasa Inggris. Berarti ini impor ya ini ya? Ini saya itu ya pemula Mas. Saya itu ya katanya impor. Ini saya kan nggak ngerti, wong saya nggak ngimpor. Saya kan beli ini cuma sama temen. Oh gitu. Sama temen. Ya. Jadi katanya anggur impor. Nah, saya nanam. Jadi ternyata setelah saya tanam, yang saya dulunya nggak ngerti apa-apa, bisa berbuah. Bisa berbuah. Ini memerlukan perlakuan khusus untuk bisa menghasilkan buah-buah yang saya kira ini menarik ini. Menarik untuk mau saya kembangkan. Karena posisi habis pandemi ini orang banyak untuk menciptakan inovasi baru. Nah ini menurut saya menarik. Mungkin bisa dijelaskan lagi nanti. Oh ini perawatannya seperti ini. Harus anggurnya jenisnya, varietasnya harus seperti ini. Dan menurut saya apakah cocok akan saya terapkan di daerah saya. Begitu Pak De. Jadi nek saya nanti mau menerapkan menanam, ini mohon penjelasannya harus seperti apa bibit yang harus saya tanam. Nanti seperti apa perlakuannya. Jadi itu Pak De. Nek kita bicara anggur yang seperti ini, seperti ini. Satu, kita milih bibit. Bibit sekarang itu anggur impor banyak sekali variannya. Tapi kita yang biasa aja, yang maksudnya varian yang kalau orang bicara anggur, orang-orang pengangguran komunitas Manggarai yang genjah itu gampang dibuahkan. Satu itu. Iya. Kedua, kita bicara media tanam. Media tanamnya harus benar. Harus benar itu anggur itu dia suka air tapi nggak boleh kebanyakan air. Makanya jadi medianya harus dibatasi. Iya, medianya harus poros. Dia kena air hilang. Bukan dia menggenang di situ, karena menggenang di situ nanti akhirnya medianya bisa busuk, akarnya busuk. Jadi nanti mempengaruhi di media terjadi pembusukan. Ya. Jadi medianya poros. Media poros itu biasanya kita pakai sekam bakar. Terus kemudian nanti bisa campurannya dia pasir, kemudian bisa tanah itu biasanya pakai humus bambu, terus kemudian kita pakai kompos. Perbandingannya satu. Itu untuk nanti media yang harus saya siapkan. Media tadi. Terus kemudian tempat ini diusahakan dia cukup matahari, sinarnya cukup. Jadi bukan tempatnya yang lembab, karena tempat yang lembab itu ternyata setelah praktek dia banyak jamur. Jadi jamur dia senang di tempat-tempat yang lembab.
musuhnya jamur kalau kita anggur itu. Jadi nanti atas itu untuk atap tetap harus kena sinar matahari. Semua seperti itu. Semua harus kena sinar. Bagaimanapun bentuknya, mau di atap, mau nggak dikasih atap, yang penting dia kena sinar matahari. Begitu. Ya. Cuman memang anggur ini juga tidak kuat dengan guyuran hujan secara langsung. Nah, saat dia kena air hujan, kalau kita rajin nyemprotnya dengan air bersih saja nggak ada masalah. Jadi perlakuan seperti dari media sudah nanti saya siapkan. Terus nanti untuk bibitnya itu apakah harus setinggi 1 meter atau 2 meter, atau bahkan dilihat nanti batangnya yang besar duluan atau seperti apa. Ini yang perlu nanti saya terapkan. Ini bibit sebenarnya relatif. Kalau sekarang itu kan orang-orang yang model kayak pengusaha bibit kayak grafting itu, iya. Dia semakin gede kan mestinya dia jual gede ya, harga jualnya tinggi. Tapi sebenarnya kita milih itu yang penting satu, pohonnya sehat, ya, satu, batangnya gede, daunnya dia sudah tebal mungkin ya. Tebal, biasanya tebal hijau, ini pengaruhnya dia nanti akan kita lihat juga karena dia rata-rata pakai polybag ya. Dia akan kelihatan perakarannya baik dan tidaknya. Itu bisa dilihat dari pertumbuhan waktu di polybag. Betul. Terus nanti untuk setelah saya membeli di salah satu pembudidaya, ternyata cuma dibawain polybag. Jadi itu nanti kita siapkan media, apakah langsung bisa dimasukkan ke misalkan counter black atau apa gitu? Jadi saya ini kan ada beberapa. Yang saya sistem grounding, jadi yang sistem grounding ini yang langsung saya tanam di tanah, juga dengan media yang sama dengan planter bag ini. Perbedaannya sangat berbeda ya. Ada ya. Tetap yang paling bagus yang di grounding ya. Yang di grounding ini pertumbuhannya sudah bisa dilihat. Tapi yang di planter bag ini dia hidup, cuman juga nggak sebagus dengan yang kita grounding. Jadi grounding dengan counter bag nanti pasti ada pembedanya ya. Beda jauh. Untuk jangka panjangnya. Beda jauh. Jadi kalau di grounding sama di planter bag ini kan kelihatan banget. Dengan usia tanam yang sama, dengan media tanam yang sama, dengan perlakuan yang sama, ternyata tetap lebih bagus yang di grounding. Kan bisa kita lihat. Terus nanti komposisi, berbicara komposisi ketika saya sudah menerapkan, ini bibit tentunya harus saya langsung masukkan ke grounding semua. Ini media yang harus disiasati maupun dikombinasikan nanti, apakah dari awal sudah kita siapkan media di dalamnya, atau nanti sambil jalan, perlakuan mungkin pemupukan, terus pengantisipasian terhadap penyakit seperti itu. Jadi ini bicara dari sebuah pengalaman yang saya alami, saya lakukan kemarin. Pertama kita menyiapkan tempat dengan kita melubangi dengan ukuran yang sudah kita tentukan, misalkan lebarnya 80-80, kedalaman 80. Kemudian di situ kita siapkan dengan tadi komposisi media yang tadi saya tak jelaskan di depan. Itu kita masukkan di lubang yang sudah kita siapkan. Nah, nanti kita tunggu setelah formula media tadi sudah ada di situ, jangan lupa nanti dikasih kasih kapur dolomit. Kapur dolomit yang di dalam media itu. Ya, 1 genggam saja diaduk, dikasih kapur dolomit, dibiarkan dulu sampai media ini tumbuh rumput atau misalkan tanaman apapun di situ. Itu sebagai penanda bahwa itu tanahnya sudah jadi. Nah, biasanya kan kalau kita bicara sekam bakar dan sebagainya, itu kalau sekamnya masih baru kadang amoniaknya masih tinggi. Berarti ini nanti saya sebagai orang pemula untuk
melakukan budidaya anggur harus mempunyai kesabaran dulu. Jangan sampai saya langsung beli anggur, bibitnya langsung saya tanam. Jadi harus mengetahui sisi media itu seperti apa dulu. Betul. Jadi Gitu. kadang karena kita nggak sabar, karena kita kadang kurang referensi, kadang kurang kita belajar kepada orang-orang yang sudah pengalaman di komunitas pengangguran, kita rugi. Nanam anggur tanpa kita punya dasar ilmu yang jelas itu rugi. Karena apa? Begitu kita tanam, otomatis dengan perawatan biaya yang sama. Iya. Biaya yang sama, karena kita nggak tahu, akhirnya nanti usia sudah berjalan dengan biaya juga berjalan, hasilnya tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau kita sabar dengan biaya yang sama, itu nanti insya Allah nanti akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Intinya sabar saja, tidak terburu-buru kita petik buah, nek pengen tenan ya kita beli di pasar dulu. Ya. Nggak harus kita mikir segera metik. Kalau pengen banget ke pasar dulu. Pasar buah. Jadi prinsipnya ketika nanti berbicara cost, biaya yang harus saya sediakan, ini dengan kesabaran ini mungkin nanti hasilnya lebih bagus dengan yang harus kita miliki kesabaran ini. Misalkan begini, oh saya sudah menyediakan alternatif pupuk, baik itu pupuk majemuk dan sebagainya. Itu kalau saya terapkan, wah pokoknya saya ngasih pupuk apa adanya dengan sistem perlakuan yang penuh kesabaran, pasti hasilnya banyak yang bersabar itu tadi ya, Pak. Iya, betul. Jadi sebenarnya apapun tanamannya, terutama di anggur ini, media menjadi kunci dasar. Media dan kemudian yang tadi tak sampaikan di depan, kayak sinar matahari cukup dan bibit yang bagus, kondisinya bagus, itu menjadi kunci dasar kita bagaimana nanti tanaman anggur kita itu akan berkembang secara baik. Di situ saja. Nek masalah pupuk sebenarnya nek saya dua sih sekarang. Saya berpikirnya dua, Mas Yuli. Iya. Apa, Pak Din? Kita berbicara hobi atau berbicara industri. Nek saya mendengar dari beberapa ini yang berbicara untuk hobi, ini yang luar biasa. Kadang perawatannya, tumbuhan pupuknya luar biasa karena dia nggak berpikir masalah cost, biaya. Jadi dia perlakuannya luar biasa. Pengen pupuk apa, pengen pupuk apa, semua diaplikasikan. Tapi setelah nanti kita hitung, ya nggak ketemu. Tapi dalam namanya hobi itu kan dia berpikir kepuasan. Oh begitu.